على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib dan umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithal awamirillah wa ijtinab nawahi. Kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masih dalam suasana tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kenapa tahun baru Islam dikatakan dengan tahun baru Hijriah? Dulu ketika khalifah yang kedua setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menggagas untuk mempunyai kalender Islam tersendiri. Maka tercetuslah sampai sekarang dengan penamaan tahun baru Islam dengan sebutan tahun baru Hijriah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah memasuki 1447 Hijriah. Kenapa penamaan tahun Islam dinamakan dengan tahun Hijriah? Ketika waktu itu para sahabat bermusyawarah yang dipimpin langsung oleh khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab untuk penamaan tahun baru Islam. Ada sekelompok sahabat yang memberikan pendapat bagaimana penamaan tahun baru Islam. Kita ambil dari sejarah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang kedua, bagaimana penamaan tahun baru Islam. Kita ambil dari sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat yang ketiga, bagaimana kalau penamaan tahun baru Islam kita ambil dari sejarah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang keempat, bagaimana kalau penamaan tahun baru Islam ini kita ambil dari sejarah diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Dan pendapat yang terakhir, bagaimana kalau penamaan tahun baru Islam ini
kita ambil dari sejarah hijrahnya Nabi bersama para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Lalu terjadilah musyawarah besar pada waktu itu. Sayyidina Umar meminta pendapat kepada Sayyidina Utsman dan juga kepada Sayyidina Ali. Akhirnya berempuk semuanya, lalu diputuskan penamaan tahun baru Islam dengan nama tahun baru Hijriyah. Hijriyah diambil dari kata sejarah hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Secara bahasa Hijriyah dari kata hijrah, hijrah dari kata hajar itu adalah berpindah. Oleh karena itu, inti daripada kita memperingati tahun baru Islam Hijriyah, mari kita hijrah. Mari kita melakukan peningkatan kebaikan. Marilah kita meningkatkan hal-hal yang tadinya negatif menjadi hal-hal yang positif. Yang tadinya hal-hal yang salah menjadi hal-hal yang benar. Yang tadinya kita jauh daripada Allah, hijrah menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena inti daripada hijriyah, inti daripada hijrah, bagaimana kita memposisikan diri untuk selalu lebih baik hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jangan sampai tahun ini 1447 Hijriah jauh lebih jelek daripada tahun 1440 Hijriah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Fase kehidupan kita dulu kita berada pada fase yang pertama, yaitu alam roh. Bukankah di alam roh kita sudah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, hei roh, apakah engkau berjanji, kau menyatakan bahwa aku adalah Tuhan kalian? Dijawab pada waktu itu, kata roh, qalu bala wa syahidna, betul, kami bersaksi engkaulah satu-satunya zat yang patut dipatuhi, diteladani dan disembah oleh kami semua. Fase awal alam yang pertama sudah kita lalui, lalu masuk kepada fase alam yang kedua, yaitu alam rahim. Roh kita dimasukkan kepada ibu kita. Berbeda-beda waktunya. Yang paling sedikit ada 6 bulan, yang terbiasa atau kebiasaan 9 bulan 10 hari. Bahkan ada yang paling lama seperti Imam Syafi'i di dalam perut ibunya sampai 4 tahun. Fase yang kedua dari alam ruh masuk ke alam rahim, ke alam perut ibu. Lalu dari perut ibu kita dikeluarkan menjadi alam dunia. Yang sekarang baru kita laksanakan ini, yang sedang kita laksanakan ini adalah fase kita yang ketiga, yaitu alam dunia. Beres alam dunia, nanti kita akan dipindahkan kepada alam kubur atau yang disebut dengan alam barzah. Dari alam barzah lalu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar atau yang dinamakan dengan alam mahsyar. Setelah alam mahsyar lalu kita akan ditimbang amalan kita yang dinamakan dengan alam mizan. Sudah beres alam mizan pertimbangan amalan kita, lalu kita masuk pada alam yang ketujuh, yaitu alam sirat. Dan alam yang terakhir, apakah kita menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, itu tergantung pada alam yang ketiga yang sedang kita laksanakan sekarang, yaitu alam dunia. Jadi alam dunia adalah miniatur pertanggungjawaban, bercocok tanamnya kita, apakah kita mampu menghasilkan kebaikan nanti di alam-alam berikutnya, baik di alam mahsyar, alam mizan, alam sirat dan kesananya, apakah kita menjadi ahli surga ataupun ahli neraka. Hadirin Jumat rahimahullah, kita hidup di dunia hanya sementara. Ibarat kita mau pergi ke Jakarta, mungkin di Bandung kita kebelet pipis, dan kita duduk dan pipis dulu. Selesai pipisnya, selesai hajatnya, kita kembali lagi diteruskan perjalanan kita ke Jakarta. Itu pun kehidupan kita di dunia tidak terlebih seperti begitu. Di dunia ini kita hanya melalui beberapa fase.
Yang pertama fase balita 1 sampai 5 tahun. Setelah fase balita selesai, lalu kita masuk kepada masa kanak-kanak awal 5 sampai 10 tahun. Lalu masuk kepada fase kanak-kanak yang terakhir 11 sampai 17 tahun. Setelah masa kanak-kanak lalu beranjak kita kepada masa remaja 17 sampai 25 tahun. Dari 25 tahun sampai 40 tahun kita masuk pada masa remaja yang terakhir. 40 tahun sampai 50 tahun kita masuk pada masa dewasa yang pertama. Dan 50 tahun sampai 60 tahun kita masuk pada masa dewasa terakhir. Dan 60 tahun ke atas kita memasuki masa tua. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, nunakkisu, kata Allah, aku akan kembalikan dia fil khalqi seperti penciptaanku yang pertama. Afala ta'qilun, apalah kalian dia berpikir. Kalau kita masa tua, lihat apakah kita mempunyai orang tua yang sudah tua 60 tahun ke atas. Kenapa masaknya atau perilakunya seperti anak-anak? Karena ini adalah firman Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Karena kalau masa tua yang tidak kuat, kadang bisa berperilaku seperti anak-anak lagi, ingin diperhatikan, yang tidak bisa kuat BAB lalu kita bersihkan sebagai anaknya dan lain sebagainya. Karena itu adalah siklus kehidupan kita di alam dunia ini. Berapa tahun kita berada di alam dunia itu adalah hak prerogatif Allah. Kadang masa balita ada yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa remaja ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa dewasa ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang masa tua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting masa di dunia ini jangan kau abaikan, jangan kau gadaikan waktu yang sebentar ini. Kita gadaikan, kita murah-murahkan untuk kita bertanggung jawab di alam yang abadi nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua dengan momentum tahun baru ini menjadi orang-orang yang hijrah, orang-orang yang kembali baik, yang tadinya jauh daripada Allah, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan untuk hari God, untuk hari esok, untuk tahun besok, bahkan lebih sana, persiapkan diri untuk kematian kita setelah kita hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Assalamu alaikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li zalalika wa kamalika ala sayyidika wa sarafi rabbani sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.